Gila, ini udah main roll-roll aja tuh. Justru kami familiar jadinya. Yuk kita syuting yuk. Biasanya di sini kita syuting berdoa menurut agama masing-masing dulu, Cok. Mari. Supaya lancar yuk. Amin. Kita berdoa yuk supaya lancar, omongannya juga bermanfaat dan menghibur. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Amin. Baiklah. Masuk. Udah ya, ready ya? 1 roll, 2 roll, 3 roll. Oke. Iya, hari ini saya punya tamu yang luar biasa spesial karena aku tuh fangirling banget ya sama bapak ini. Saya ingin sekali membedah isi otaknya atau I want to pick his brain. Mari kita sambut Aco. Yeay, terima kasih. Muhatli Makatutu Temale. Bener gak? Temalengkang. Temalengkang. Betul. Temalengkang. Iya. Sulawesi ya? Sulawesi betul. Sebelah mana persisnya? Bone, Sulawesi Selatan. Bone. Itu bahasanya sama nggak dengan Bugis atau apa? Iya, Bone itu mayoritasnya justru Bugis. Oke, jadi that is the Bugis ya, the core of the Bugis. Kalau Makassar itu di kota Makassarnya. Bahasanya beda nggak? Beda. Bahasa Makassar, iya beda. Oke. Iya, beda sedikit-sedikit itu. Sedikit-sedikit beda. Sama Kendari beda lagi? Kendari mungkin lebih dekat sama Bugis kali ya. Oke. Jadi lebih mengayun gitu. Kalau Makassar kan kayak agak apa di sana gitu kan. Ada kayak gitu kan. Nah, kalau Bugis tuh kenapa ke sana gitu. Jadi ada agak lagunya. Iya. Jadi kayak bahasa Sunda atau bahasa Jawa juga pasti kan Jawa Solo sama Jawa Surabaya beda tuh. Beda. Iya. Benar. Ya, mungkin kalau Makassar itu mungkin kayak Surabayanya lah. Iya. Lebih berapi-api. Berapi-api, lebih bersemangat. Iya, bersemangat gitu. Tapi kenapa panggilan lo Aco ya berarti? Nah, Aco tuh sama kayak kalau orang Batak tuh Ucok. Oh gitu? Iya, jadi kayak anak-anak kecil, anak cowok itu Aco. Kalau cewek Ece gitu. Kok si Arya Wahab nggak dipanggil Aco? Nggak harus semua sih. Oh ya, maaf ya. Sama seperti orang Batak tidak harus semua dipanggil saya Ucok. juga nggak dipanggil Butet sih. Enggak kan? Iya benar. Yang mau aja. Iya. Aduh maaf ya Yo. Oke, maaf ya. Iya. Oh Aco itu panggilan kayak Ucok gitu ya. Iya, biasanya. Le, tole gitu ya. Mungkin kalau di Jawa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang kita nggak tahu namanya, udah panggil Aco aja. Pasti jawab. Jawab. Oh. Karena kamu satu-satunya laki-laki apa enggak? Enggak juga sih, dari 7 bersaudara, laki-lakinya ada berapa tuh? 1, 2, Dari 7 bersaudara, kamu anak ke 8? Lah bukan anak bukan tetangga, dong, anak tetangga dong. Pemain pengganti dong berarti saya. Anak ke berapa? 4. Oh 4, oke. Jadi di atas 3, di bawah 3. Oke, oh pas, kamu di tengah-tengah Di tengah-tengah banget tuh ya. iya. Jadi kalau burger tuh kita tuh daging. Oh iya benar. Filosofi macam apa ini? Iya. Nanti ini loh merembet ke sandwich generation loh. Kamu kalau ngomongin roti agak jangan serius gitu dong. Biasa aja mukanya. Oke, Aco, sebelum kita mulai, aku mau mengucapkan 2 hal. Pertama, aku minta maaf dulu, bukan karena ini karena Lebaran, masih dalam rangka Lebaran, minta aidin wal faizin, bukan. Tapi lebih ke karena aku tuh awal mengikuti kamu tuh justru karena konten-konten Yuyun itu. Oh iya. Jangan gitu dong, kok kayaknya menyesal. Justru itu memang banyak yang baru kenal gara-gara itu. Ada juga yang kenal karena kasus apartemen juga ada kok. Oh, ada. Iya, jadi memang cara mengenal orang tidak harus sama. Oh iya benar juga. Iya, ya. bisa masukin lewat mana aja nggak apa-apa. Ya, seperti kita melihat gajah ya, ada yang tahu belalainya, ada yang tahu pahanya mungkin ya, betul. ada yang tahu gadingnya gitu. Tapi kita tahu itu gajah. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Hati yang gembira adalah obat. Iya benar. Induk gajah ada. tapi gue suka itu tagline-nya. Hati yang gembira adalah obat. Karena lo ngerasa sedih, sering sedih. Bukan, maksudnya itu kan sebetulnya ruhnya komedi itu di situ. Kita suka. Pokoknya asal gembira tuh udah jadi obat aja gitu. Iya. Syuting susah. Tapi kalau misalnya gembira senang aja jalaninnya. Bisa ketawa. Iya. Itu anugerah. Karena banyak orang kalau udah stres sampai nggak bisa ketawa loh. Bener. Ya, Sariawan kan? Juga nggak bisa kan? Iya. Jadi memang ketawa itu udah
beberapa level di atas sehat gitu. Jadi kalau udah bisa gembira, udah bisa ketawa, itu kayaknya udah melewati yang basic needs-nya tuh udah lewat gitu. Lewat ya. Sudah apa ya? Sudah bukan sesuatu untuk dibahas lagi karena itu sudah hal yang berbeda. Yang penting kita bisa lepas dan bisa ketawa. Betul. Oke, tadi permintaan maaf pertama karena gue taunya justru dari konten, bukan apartemen tapi si Yuyun. Ya karena menurut gue, sebentar. Ini sebelum lu gue puji-puji. Ini bakal gue puji-puji soalnya gue fan girling banget karena menurut gue, aku tuh ngobrol sama Pongke begini. Ini orang siapa ya? Kok pinter banget ya otaknya gitu. Jadi cara lo mengemas si konten-konten lo itu menurut gue itu logika lo tuh kena banget gitu. Dan makanya ketika lo menyutradarai film, menulis film dan yang lain-lain itu menurut gue logika lo juga sangat bermain. Dulu waktu di Universitas Islam sudah Negeri riset itu, Anda ya. Itu Anda kuliah jurusan apa? IT saya. IT. Oke, berhenti dong pertanyaan saya sampai berhenti. Karena saya tadi nanya logika. Karena menurut aku logika kamu tuh kayak logika orang hukum sebenarnya, tapi with such a twist of humor sehingga kamu bisa membungkusnya dengan luar biasa. Kalau kata orang-orang nih ya, kalau kata orang-orang pinter di koran-koran tuh katanya macam-macam cara stand up itu kan ada rumusnya apa sih? Roasting. Betul. Orang taunya roasting. Ada riffing, ada apalagi sih? Ada self deprecation. Iya, ada act out, ada apa itu? 3 second mah basket ya? Rule of 3. Rule of 3 gitu. Nah, menurut gue itu semua gila sih pas dilihat di konten si Yuyun itu ada semua, menurut gue ya, itu ada semua. Mungkin kecuali roasting juga ada sebenarnya. Si Yuyun itu roasting kita yang nonton loh menurut aku. Ngerosting audience. Iya, tanpa kita sadar si Yuyun itu merosting kita. Contoh misalnya dia ngomong, Yun, kamu ngapain di situ panas-panasan gitu kan ya? Ya dong, aku berjemur biar kayak orang bule gitu kan. Jadi dia ada isu-isu masyarakat yang dia serang gitu ya kalau gue lihat. Dan yang paling lucu apa yang kita nonton tuh yang dia bawa anjing ke dokter hewan. Konsul ke dokter hewan, betul. Gimana anjing? Ya sakit. Minumnya gimana? Gini. Tidak salah dong. Kayak minum anjingnya. Kan pertanyaannya minumnya gimana? Iya benar segitu. Ya harusnya dia lebih detail ya. Iya. Masa dokter hewan nggak tahu gimana anjing minum? Ya kita kasih tahu dong. Siapa tahu dia lupa kan? Oke. Iya. Itu minta maaf soal itu karena ternyata aku baru tahu sebelum itu tuh justru dia udah berkiprah lama. Ada beberapa filmnya dia nanti yang kita akan bahas juga kenapa dia jadi pemeran pembantu di situ, tapi juga ada yang akhirnya dia pemeran utama. Dan yang kedua adalah saya mau mengucapkan selamat dulu karena sampai dengan saat ini di syuting 9 juta 200 enggak 200 Aduh, pasnya segitu Kak. Ya? Mau ambil berapa? Ini kayak ditawar jadinya jumlah. Iya. Enggak, tapi perasaan gue ngeliatnya 9 juta 200 on the way ya. 9 juta 100. Oh iya. Per hari kemarin. Iya. 9 juta 100. 10 juta lah. Amin, meskipun itu sudah sulit ya karena layarnya udah tergerus sama film-film baru yang muncul sekarang kan. Masa sih? Showtimes kita udah tinggal 100 showtimes per hari. Jadi secara matematika mohon maaf agak sulit untuk ke 10 juta. 100 showtime itu berarti apa? 100 titik atau enggak ya? Enggak 100 titik. Misalnya gini, satu bioskop ada 5 kali penayangan sehari. Nah, itu 5 showtimes. Oke, iya nggak, maksudnya berarti nggak tergantung titik ya, showtime-nya? Iya, showtime se-Indonesia hanya segitu, hanya 100. Kalau untuk kita bandingkan sama kayak waktu awal-awal keluar, kita sempat menyentuh 5.300 showtimes. Kayak misalnya sekarang film Siksa Kubur dan Badarawuhi itu 3.700 showtimes per hari. Dan itu pasti akan naik lagi. Seiring dengan penonton ke bioskop, makin tinggi okupansi rate-nya dinaikin lagi nanti sama bioskop. Karena prinsipnya bioskop sebagai eksibitor semakin banyak peminatnya, maka akan dibukain kursi semakin banyak. Tapi semakin dikit yang nonton, semakin dikurangin lagi nanti. Itu hukumnya ya. Iya, jadi kalau orang nanya kapan turunnya filmnya Kak, nggak tahu. Sampai nggak ada lagi yang mau nonton. Oh gitu? Iya, bioskop begitu. Karena bioskop kan dia cuma penyedia etalase aja. Kontennya dari production house,
kita naruh konten di sana, dijualin sama dia bagi hasil, ya udah tinggal dilihat aja. Kalau misalnya penontonnya tinggi, kita bukain layar lebih banyak. Tapi kalau penontonnya udah turun ya kita kecilin studionya, kita pindahin ke studio yang lebih kecil, kita kasih film-film baru yang occupancy rate-nya lebih tinggi gitu. Kayak ini Bu, ini kan penonton aku banyak ibu-ibu ya. Iya. Jadi misalnya ibu nitip jual kue gitu. Iya, konsinyasi gitu. Iya, konsinyasi. Kue cucur misalnya gitu, onde-onde gitu. Lalu itu. misalnya onde-onde ibu kalah gitu dengan risolnya tante sebelah. Betul. Pasti nanti ruang displaynya di lemari display si coffee shop itu dipinggirin tuh, di dekat doclang biasanya tuh ditaruhnya. Deket apa? Doclang itu makanan tuh. Orang Bogor, nggak tahu ya. Nggak tahu gimana tuh bentuknya. Tapi ada dong orang Bogor penontonnya. Oh iya. Pasti Hai, tahu. orang Bogor. Ya, yang Bogor komen di sini. Nanti gue cari gambarnya ya. Iya. Doclang, apa itu isinya? Isinya tuh macam-macam. Ada kayak yang pedas. Combro. Oh beda. Doclang tuh dibungkus-bungkus kayak ketupat gitu loh. Oh gitu. Bacang. Oh beda. Wah gitu. Kita akan membahas ini secara terstruktur dan khusus ya. Ada segmen khusus. Masa sih? Iya, isinya apa? Isinya macam-macam itu tadi kayak yang comro-comroan gitu. Kedelai-kedelai. Enggak. Iya, kedelai namanya nggak tahu juga sih. Tapi enak. Enak sih. Oh iya. Enak. Ada yang just tip nggak di sini bisa kita beli? Oh, gitu jadinya ibu-ibu. Iya. Jadi kalau misalnya memang, nggak bisa dong, aku nonton udah sampai 5 kali loh, nggak Iya. mungkin. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika ada kue-kue baru, Iya. lalu penonton juga berburu kue tersebut, maka si kue yang docelang ini katakanlah ini Iya. docelang juga harus bergeser tempat. Betul. Gitu ya. Bergeser. Jadi kalau kepengen ini sampai 10 juta, ya nonton Harus lagi. nonton lagi, iya. Nonton lagi Mi. Nonton lagi gitu. Nonton lagi. Iya. Gitu. Gitu biar ada terus. Nah sebetulnya ini kemarin udah sempet tinggal 40 showtime apa, terus tiba-tiba lebaran mungkin naik lagi kayak ada itu lagi. dah maksud gue kayaknya lebaran ini Iya. ada harapannya. Tapi ya naiknya nggak bisa tiba-tiba ribuan showtimes lagi karena sudah dikuasai sama film yang baru keluar. Ada Siksa Kubur, ada Badara Wuhi, ada Dua Hati Biru. Itu kan pasti orang kayak penasaran, jadi kesana nonton. Karena sudah nonton yang agak lain mungkin. Belum lagi mungkin babang ngitungnya juga dipindahin ke sana ya, babang ngitung. Nggak bisa dia kan gitu, wah saya harus ngitung di Siksa Kubur nih gitu. Stop, ini saya cuma satu nih. Jadi ya mau gitu. Iya. Itu kan orang tahu lu di situ sebagai di film agak lain ini taunya lu sebagai sutradara dan penulis ya, lu tim penulis juga ya. Saya yang nulis skenario. The whole skenario. Oke. Sementara di situ kalau misalnya teman-teman bilang enggak kok aku tahu dia yang main pertama tuh yang jadi tukang ganti neon sign ya. Iya. Itu juga geblek banget sih menurut gue. Jualan lo tuh in the face banget tuh ya. Iya. Orang suruh bayar lo buka dan nunjukin si. Biasanya kan kalau di film orang malu-malu menunjukkan ya sudahlah kita jualan aja langsung. Yang penting lucu gitu. Karena komedi bisa. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Ya, karena komedi bisa. Mungkin. Nah itulah mungkin salah satu berkahnya. Tapi kalau drama mungkin lagi nangis-nangisan tiba-tiba aku kasih Chris aja ya. Iya, nggak mungkin kayaknya. Iya. Mungkin gara-gara itu. Oke, sekarang balik ke Aco masa kecil dulu ya. Karena kita kepengen tahu kenapa kok lu bisa nyampe di sini di level kehidupan di mana lu sekarang menulis, menyutradarai, lu stand up comedian. IT itu apa itu? Kalau dulu sekolah itu ngapain itu? Itu tentang komputer lah, Pak. Iya, simpelnya. tapi kenapa pengen sekolah itu dulu? Karena Indonesia kan negara berkembang ya, kayaknya untuk cari kerja
orang-orang yang punya skill khusus itu kayaknya cenderung lebih mudah dan persaingannya tuh clear aja gitu. Yang bisa ya diterima, yang nggak bisa nggak akan diterima. Jadi skillnya nggak akan bohong kalau teknik tuh. Pasti, karena ketika diuji, kita ujian gitu ya, ujian masuk, kita mau diadu sama anak ITB mau diadu sama anak UI, tapi kalau misalnya nggak bisa bikin software, ya udah, bisa ya bisa, nggak bisa ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya social skill, itu kan hal yang karet ya. Kadang-kadang orang jago ngomong, presentasi bisa jadi kita menilai, oh pinter nih orang nih. Padahal bisa jadi dia jago ngomong doang misalnya. Ada juga yang kayak gitu. Nah tapi kalau teknik nggak bisa, karena itu memang udah coding tuh ilmu pasti gitu, memang goalsnya udah jelas, bikin aplikasi, bikin software, merancang sistem, jadi ya ilmu eksak aja. Eksak. Dan lu seneng sama ilmu eksak? Tidak semua, matematika saya tidak suka gitu, tapi IT suka, karena IT itu tidak terlalu, ya tetap matematis, cuman lebih ke arah logic aja, logical thinking kalau IT. Tapi tidak terlalu yang rumus-rumus banget. Kalau matematika kan kayak Pitagoras lah, apalah segala macem. Harus ada formulasi orang yang lo pakai ya. Iya. Kalau IT menurutmu kamu bisa memakai critical thinkingmu sendiri untuk menyelesaikan masalah. Iya, karena kan IT itu biasanya aplikasi atau software itu dibikin untuk memudahkan entah itu bisnis, entah itu pengambilan keputusan gitu, tapi dibantu oleh cara kerja mesin gitu, komputerisasi. Iya. Itu lulus tuh ya? Lulus dong, meskipun 7 tahun. Nggak apa-apa. Artinya kan dedikasimu itu tinggi sekali ya pada alma mater ya. Iya, luar biasa. Lulus dari situ itu kamu langsung cari kerja di bidang IT atau sebelumnya kamu udah mulai stand up? Oh, justru itu lulus 7 tahun gara-gara sambil kerja. Sambil kerja? Kerja apa? Kerja di bidang IT, programmer, jadi bikin web. Oh beneran? Iya, jadi memang bikin website, bikin aplikasi, ngedesain. Banyak kan website sih saat itu, karena di tahun 2003-2004 itu internet lagi booming dan banyak unit bisnis tuh yang kayak ingin bergerak ke online semuanya. Misalnya travel, kita harus punya sistem reservasi online, gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi makanan mulai itu ya? Iya. Tapi saat itu memang belum banyak sosial media, jadi semua masih serba bikin website sendiri. Sama blog waktu itu, zaman itu. Iya. Nah disitulah aku coba dapat kesempatan kerja di beberapa perusahaan, berkedok PKL, tapi ternyata lanjut kerja di Jakarta tuh? Di Jakarta. Jadi sempat cuti beberapa lama, kuliah beberapa semester gitu supaya bisa ada pengalaman kerja dulu. Jadi kamu mencari pengalaman kerja itu kuliahnya di UIN itu? Di UIN yang di mana ini? Jakarta. Jakarta. Di Jogja bukannya ada juga ya? Ada, karena itu kan universitas negeri di mana-mana. Di mana-mana ya. Jadi yang kamu kuliahnya memang di Jakarta. Di Jakarta, iya. Berarti anak kos. Anak kos, betul. Berarti ketika kerja di bidang programming itu, kalau sekarang misalnya kamu track back terus kita cari teman-teman kamu di bidang programming itu banyak dong? Banyak, justru. Dan masih programmer sampai sekarang? Iya, ya mungkin udah naik karir jadi project manager atau apapun, tapi masih di dunia IT gitu. Kan terakhir kali resign juga gue tuh baru 2014. Nah itu udah langsung stand up 2011 udah ikut stand up ya? Jadi 2011 udah stand up, udah mulai di TV, stand up di Metro TV, udah mulai perform dikit-dikit di mana-mana. Tapi kayak belum yakin ini apa iya bisa menggantikan pekerjaan yang umum gitu. Tapi mengerjakannya happy? Cuman saat itu kayak industri komedi tunggal tuh masih baru, jadi kita nggak tahu ini tuh cuman tren sesaat atau memang akan jadi sebuah format kesenian yang jangka panjang. Jadi sebagai orang yang udah punya pekerjaan, yang udah punya karir cukup baik, kayaknya untuk tiba-tiba meninggalkan untuk sesuatu yang baru muncul ini agak beresiko ya. Jadi kayak sempet coba jalanin sambil bareng-bareng dulu deh beberapa tahun. Jadi sempet tuh kerja bawa baju, sore naik ojek ke Metro TV buat perform di sana gitu. Selama beberapa tahun tuh dari 2011 sampai 2014. Nah, yang mengubah itu ketika udah mulai masuk ke film. Udah mulai dapat tawaran main film. Kok makin banyak ya tawarannya. Nah, di situ baru mulai berpikir, oke lah kalau stand up itu adalah kesenian yang baru. Tapi kalau film itu kan industrinya udah terbentuk. Kayaknya kalau nyemplung sekalian ke sini worth it nih karena industrinya udah jadi.
Tapi kalau ke stand up doang kemarin masih ragu-ragu. Akhirnya ya udah di 2014 memberanikan diri, udah deh tinggalkan dunia IT seluruhnya, terus mulai tinggalkan atau menepi? Tetap bener-bener meninggalkan. Bener-bener udah nggak kerja, nggak ngambil apapun, nggak ngikutin perkembangannya, bener-bener udah lepas dari dunia IT. Ya udah di komedi aja terus. Di 2014 gitu. Gara-gara waktu itu dapat tawaran film sekali 3 dan itu back to back, jadi selesai ini lanjut ini, selesai ini lanjut ini, jadi kayaknya kalau kayak begini nggak mungkin bisa disambil gitu. 2014 lu ngambil tindakan berani itu, sementara kemarin aku lihat posting istrimu mengatakan ini 10 tahun perkawinan. Iya. Berarti di saat mau nikah itu kau ambil keputusan yang sebesar itu juga, meninggalkan gaji yang tetap itu, menikahi anak orang gitu. Iya. Jadi ada istilah apa ya, kalau dulu tuh orang yang followernya banyak di Twitter tuh seleb tweet lah istilahnya. Jadi follower gue lumayan lah waktu itu, ada ratusan ribu gara-gara suka nge-tweet yang lucu-lucu gitu. Lu nge-tweet apa yang lucu? Kan karakternya cuma 150 saat itu. Nah itulah serunya. Nah ternyata itu adalah cikal bakal stand up kalau menurut Erner. Jadi stand up itu justru bukan telling a joke, tapi justru kita membicarakan keresahan kita terhadap sebuah isu menggunakan sudut pandang komedi kita sendiri. Nah itulah stand up komedi. Terus apa yang terjadi sampai tiba-tiba ada yang cocok mau main film, audisi yuk jadi ini. Nah film itu di 2012 itu ternyata salah satu genre film yang cukup diminati itu adalah komedi. Sementara pemainnya itu bisa dibilang ya itu-itu aja.